Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah, yang mana berkat nikmatnya kita bisa belajar pendidikan agama Islam dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita, kepada Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini kita akan belajar mengenai indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah, yang mana kita akan belajar bagaimana konsep sholat berjamaah, pengertiannya bagaimana, tata caranya seperti apa, dan semoga kita akan istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, yang pertama, pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah satu dari mereka menjadi imam, dan yang lainnya menjadi makmum. Sebagaimana kita ketahui, imam adalah orang yang memimpin sholat berjamaah, sedangkan makmum adalah orang yang mengikuti imam dalam sholat berjamaah. Nah, sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan secara sendiri atau munfarid. Karena hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan atau dikuatkan. Kenapa sih sholat berjamaah itu hukumnya sunnah mu'akkad? Nah, karena sebagaimana dari riwayat Nabi Muhammad yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 20 derajat. Jadi sholat berjamaah itu 27 derajat lebih baik daripada sholat munfarid atau sholat sendirian. Nah, untuk selanjutnya syarat sah sholat berjamaah ada beberapa syarat. Yang pertama adanya imam, yaitu yang memimpin sholat berjamaah. Yang kedua adanya makmum yang berniat untuk mengikuti imam dalam sholat berjamaah. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat yang sama. Sedangkan yang terakhir, sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Contoh, imam melaksanakan sholat zuhur, makmum juga harus sama melaksanakan sholat zuhur. Jangan sampai imam sholat zuhur, makmum sholat asar. Nah, itu tidak akan sah sholat berjamaahnya. Selanjutnya ada syarat-syarat menjadi imam. Jadi untuk menjadi imam itu tidak sembarangan orang menjadi imam, melainkan ada beberapa syaratnya. Seperti yang pertama, mengetahui syarat rukun dan yang membatalkan sholat. Terus fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, paling luas wawasan agamanya dibanding yang lain, berakal sehat, baligh, berdiri pada posisi paling depan, laki-laki atau perempuan juga boleh menjadi imam, tapi makmumnya harus perempuan juga. Dan yang terakhir, tidak sedang bermakmum kepada yang lain. Kalau tadi syarat menjadi imam, sekarang syarat menjadi makmum. Ada juga yang pertama, berniat mengikuti imam. Jadi sebelum melaksanakan sholat, harus terlebih dahulu berniat untuk mengikuti imam. Terus mengetahui gerakan sholat imam atau melihatnya. Terus berada dalam satu tempat dengan imam, satu majelis dengan imam. Terus posisinya di belakang imam. Jadi kalau sebagai makmum tidak boleh berada di depan imam karena akan membatalkan sholat berjamaah tersebut. Dan terakhir sama, sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Imam sholat asar, makmum juga harus sholat asar, jangan yang lain. Untuk selanjutnya ada pengertian makmum masbuk. Apa sih makmum masbuk itu? Nah, untuk lebih jelasnya kita ada perbandingan nih antara makmum masbuk dan makmum muwafiq. Perbedaannya, kalau makmum muwafiq yang di sebelah kanan yang warna biru, pengertiannya adalah makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Jadi kalau makmum muwafiq itu makmum yang dari awal mengikuti sholat berjamaah bersama imam. Sedangkan makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Atau lebih sederhananya, makmum masbuk itu adalah makmum yang terlambat dalam sholat berjamaah. Misalnya, imam sudah ruku, terus i'tidal, nah kita baru datang, nah itu sudah termasuk makmum masbuk. Jadi pada
saat imam melaksanakan atau menyelesaikan sholat berjamaah, makmum masbuk itu harus berdiri kembali untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal dari sholat berjamaah. Selanjutnya ada halangan sholat berjamaah. Maksudnya halangan dalam sholat berjamaah itu adalah karena tadi kita ketahui kalau hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad atau lebih baik dilakukan, tapi boleh ditinggalkan jika terdapat syarat-syarat seperti berikut ini. Nah ya, yang pertama adanya hujan yang deras. Hujan deras di sini adalah hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Jadi hujan yang tidak memungkinkan agar kita berangkat ke masjid dalam melaksanakan sholat berjamaah. Selanjutnya ada angin kencang yang membahayakan kita. Jadi kalau ada hujan atau angin yang dapat membahayakan kita boleh untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, melainkan boleh sholat munfarid di rumah. Yang selanjutnya ada sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Jadi sakitnya juga bukan sakit hanya pusing saja, tapi sakit yang benar-benar kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Selanjutnya ada sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Nah, kalau kita kebelat ingin BAB, kita boleh tidak melaksanakan sholat berjamaah karena akan mengganggu atau kita tidak akan khusyuk selama pelaksanaan sholat berjamaah kalau kita menahan ingin buang air gitu ya. Dan selanjutnya, yang terakhir, baru makan makanan yang baunya sulit dihilangkan seperti makan bawang, makan petai, dan makan jengkol. Kenapa sih kita itu boleh tidak melaksanakan sholat berjamaah kalau sudah makan yang bau? Nah, karena takutnya mengganggu makmum yang lain dalam sholat berjamaah. Makanya kalau baru makan yang bau, kita boleh untuk tidak sholat berjamaah. Seperti itu. Next, untuk selanjutnya ada tata cara sholat berjamaah. Seperti biasa, kalau kita ingin melaksanakan sholat, pertama harus ada azan jika memungkinkan. Nah, jadi kalau kita sholat berjamaah di awal waktu, misalnya sholat zuhur jam 12 itu dikumandangkan azan. Nah, setelah azan langsung iqomah. Kecuali kalau kita sholat berjamaahnya jam 1, kan tidak memungkinkan untuk azan. Jadi cukup dengan iqomah saja. Yang kedua, saf di belakang imam diisi oleh jemaah laki-laki dan jemaah perempuan di belakangnya. Jadi aturan untuk sholat berjamaah itu imam laki-laki berada dalam posisi paling depan, sedangkan di belakang imam adalah diisi oleh jemaah laki-laki, sedangkan jemaah perempuannya di belakang jemaah laki-laki. Untuk selanjutnya, tata cara sholatnya adalah imam membaca bacaan yang nyaring atau jahar dan sir. Jadi ada aturannya. Bacaan yang jahar itu adalah bacaan yang dibunyikan oleh imam, sedangkan bacaan yang sir itu adalah bacaan yang tidak terdengar oleh makmum. Jadi contoh bacaan yang jahar adalah pada saat takbiratul ihram atau pada saat membaca Al-Fatihah, membaca surat dalam rakaat pertama dan rakaat kedua. Sedangkan bacaan yang tidak dibunyikan adalah seperti saat sholat zuhur, pembacaan Al-Fatihahnya tidak dinyaringkan. Untuk tata cara yang selanjutnya adalah makmum mengikuti gerakan imam. Nah, namanya juga sholat berjamaah, yaitu sholat bersama-sama. Jadi sebagai makmum wajib mengikuti gerakan imam, tidak boleh mendahului imam, baik dari gerakan maupun dari ucapan atau doa. Untuk selanjutnya, tata cara sholat yang terakhir adalah setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama makmum, atau makmum boleh membaca doa sendiri-sendiri. Jadi sholat berjamaah itu diakhiri ketika imam sudah selesai salam. Nah, ketika selesai salam, makmum boleh berzikir dan berdoa bersama imam, ataupun boleh juga secara sendiri-sendiri. Nih, untuk selanjutnya ada beberapa tips atau cara agar kita senantiasa membiasakan sholat berjamaah. Nah, kita kan tadi udah tahu pengertian sholat berjamaah itu kan sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, ini ada hikmahnya atau cara agar kita
senantiasa melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama, kita kan sudah tahu sholat berjamaah itu keutamaannya 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Yang pertama, terus keutamaan yang lainnya dapat menjalin silaturahim di antara sesama umat Islam, karena dalam sholat berjamaah kita akan bertemu dengan orang yang lain. Terus mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai, menjaga persatuan, kesatuan dan kebersamaan, menahan dari kemauan sendiri atau egois, serta mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Next, mungkin hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga dengan kali ini kita akan bisa bersama-sama istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah, khususnya dalam sholat 5 waktu. Ini ada beberapa dokumentasi tentang sholat berjamaah di SMPN 54 Kota Bandung. Mari kita berdoa, semoga kita dapat mengamalkan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.